Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nas Bahdi, di mana video kali ini teman-teman, saya akan memberikan informasi terbaru terkait rancangan undang-undang ASN untuk penyelesaian tenaga honorer. Sebelum kita lanjut teman-teman, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua, bagi yang baru menemukan channel kami atau baru bergabung dengan channel kami, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari channel kami. Oke teman-teman, sebagaimana kita ketahui, untuk penyelesaian tenaga honorer yang sampai saat ini masih dibahas, bahkan kita menunggu rancangan undang-undang ASN untuk penyelesaian tenaga honorer, di mana ada poin yang sangat membantu bagi tenaga honorer, yaitu bagi tenaga honorer itu wajib diangkat menjadi ASN. Nah, ini yang saya dapat informasi terbaru teman-teman. Silakan teman-teman menyimak informasi yang saya berikan di video ini. Judulnya adalah tenaga honorer umur 35-46 akan diangkat menjadi PNS tanpa tes. Artinya teman-teman, tidak mengikuti seleksi CAT, tapi mungkin akan ada validasi dan verifikasi untuk berkas-berkas yang tentunya nanti untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Lalu tenaga honorer umur 20-34 apakah dihapus? Ini tanda tanya. Nah, silakan menyimak video ini sampai selesai. Kabar bahagia bagi para tenaga honorer yang memiliki umur 35-46 tahun bersumber dari rancangan undang-undang ASN, jadi RUU. Terdapat informasi mengenai tenaga honorer umur 35-46 tahun akan diangkat PNS tanpa tes, tercantum pada rancangan undang-undang ASN. Dengan adanya kabar tersebut, banyak tenaga honorer berusia 35-46 tahun merasa bahagia dan gembira ria mendengar informasi itu. Namun bagaimana dengan nasib honorer yang berumur 20-34? Apakah bisa juga untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes atau malah sebaliknya, atau dihapus? Menjadi seorang PNS merupakan hal yang sangat diidamkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ini benar ya teman-teman. Jadi masih nomor satu teman-teman, keinginan warga Indonesia untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Dengan diangkatnya seseorang menjadi PNS, maka secara otomatis terangkat pula derajat sosial di mata masyarakat. Terlebih lagi jika ternyata bisa diangkat PNS tanpa melalui tes, hal tersebut tentu akan menjadi sebuah kebanggaan lain yang tersendiri. Diinformasikan bahwa terdapat jalur khusus bagi beberapa tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes. Dalam aturan yang segera dirilis, rancangan undang-undang atau RUU ASN, di dalamnya dijelaskan bahwa ada jalur yang dapat dilalui oleh agar honorer bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes. Adanya jalur khusus yang diberikan dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang telah ria mengabdi dan bekerja pada instansi pemerintah dengan status honorer. Sekalipun dengan gaji yang terbilang cukup kecil, para honorer masih mau berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga sangat layak jika tenaga honorer diberikan jalur khusus pengangkatan PNS tanpa tes. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah hanya ada 6 bidang saja yang menjadi prioritas honorer diangkat jadi PNS tanpa tes. Bidang-bidang yang termaksud dalam kategori prioritas honorer diangkat PNS tanpa tes meliputi bidang kesehatan, pertanian, dan pendidikan. Pertama, tenaga honorer yang bekerja dalam mengabdi pada bidang pendidikan. Kedua, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang pertanian. Ketiga, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang kesehatan. Keempat, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang fungsional.
Kelima, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang administratif. Dan terakhir, tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada bidang penelitian. Akan tetapi perlu diingat bahwa 6 bidang honorer prioritas di atas tidak serta-merta akan langsung diangkat jadi PNS tanpa tes. Nah, ini teman-teman paling intinya. Terlebih dahulu, para tenaga honorer harus memenuhi beberapa syarat agar bisa masuk menjadi bagian dari honorer prioritas pengangkatan PNS. Sebagaimana termaktub dalam pasal 131A ayat 4 Rancangan Undang-Undang ASN. Jadi diatur dalam pasal 131A ayat 4 Rancangan Undang-Undang ASN. Ini dasarnya teman-teman. Diterangkan bahwa tenaga honorer bisa diangkat jadi PNS tanpa tes akan melalui beberapa pertimbangan. Jadi ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, ijazah pendidikan terakhir. Tentunya ijazah ini adalah salah satu syarat administrasi teman-teman. Terus kedua adalah gaji, sumber gaji honorer itu dari mana. Terus yang ketiga adalah masa kerja. Tentunya masa kerja tadi yaitu yang diprioritaskan teman-teman dari usia tadi. Karena dengan usia yang cukup tua tentunya pengalaman kerja yang sudah lama. Terus tunjangan yang telah diperoleh. Sedangkan untuk syarat menjadi prioritas honorer yang diangkat jadi PNS tanpa tes diperlakukan beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam PP nomor 48 tahun 2005. Apa saja syarat agar honorer bisa diangkat jadi PNS tanpa tes? Yang pertama adalah tenaga honorer dengan umur maksimal 46 tahun yang memiliki masa kerja 20 tahun ke atas di suatu instansi pemerintah. Jadi tenaga honorer yang umur maksimalnya itu 46 tahun teman-teman, yang memiliki masa kerja itu 20 tahun ke atas serta kerja di instansi pemerintah. Terus yang kedua adalah tenaga honorer dengan umur maksimal 46 tahun yang memiliki masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Intinya ini bekerja secara terus-menerus di instansi pemerintah teman-teman. Terus yang ketiga adalah tenaga honorer dengan umur maksimal 40 tahun yang memiliki masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Dan yang keempat adalah tenaga honorer dengan umur maksimal 35 tahun yang memiliki masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus di suatu instansi pemerintah. Menilik pada ketentuan yang telah ada, didapatkan bahwa honorer yang masuk dalam kategori prioritas pengangkatan PNS tanpa tes lebih mengutamakan masa kerja dan lama mengabdi pada instansi pemerintah. Jadi ini adalah poin yang paling penting untuk tenaga honorer. Tentunya yang diutamakan adalah masa kerja yang lama, terus mengabdi pada instansi pemerintah. Jadi instansi pemerintah, bukan instansi swasta. Sehingga yang termasuk dalam kategori prioritas untuk diangkat jadi PNS tanpa tes hanya honorer dengan umur 35-46 tahun. Ini diatur dalam rancangan Undang-Undang ASN. Sementara bagi tenaga honor yang berumur 20-34 tahun belum ada rujukan jelas yang membahas spesifik berkenaan dengan nasib honorer pada umur tersebut. Kendati demikian, bagi tenaga honorer yang umur 35-46 tahun, perlu diingat bahwa pengangkatan honorer jadi PNS tanpa tes merupakan suatu kesatuan antar bidang prioritas dan persyaratan yang harus dipenuhi. Jika ternyata salah satu dari keduanya tidak lengkap, sudah dipastikan tidak bisa diangkat jadi PNS tanpa tes selama tidak ada ketentuan yang lain yang mengatur. Jadi demikianlah informasi yang mengenai tenaga honorer umur 35-46 tahun akan diangkat jadi PNS tanpa tes serta tentang nasib tenaga honorer umur 20-34 tahun yang belum jelas apakah akan dihapus atau diangkat. Oke teman-teman, sebagai kesimpulan dari sesuai dengan judul yang ada, untuk tenaga honorer umur 35-46 tahun akan diangkat jadi PNS tanpa tes, itu diatur dalam rancangan Undang-Undang ASN, di mana tentunya juga banyak hal-hal yang akan dilakukan validasi dan verifikasi terkait masalah syarat untuk diangkat jadi PNS tanpa tes. Jadi tidak langsung diangkat saja, tetapi ada beberapa
pertimbangan syarat yang teman-teman harus penuhi. Yang tadi mulai dari masa kerja, terus bekerja di instansi pemerintah, terus usia juga, dan yang paling diprioritaskan adalah masa kerjanya teman-teman. Jadi untuk tenaga honorer yang 20 sampai 34 tahun ini belum ada aturan yang menjelaskan secara spesifik apakah akan dihapus atau diangkat juga. Jadi untuk informasi ini cukup jelas ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.